Pagi kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Gunarto Wargono, biasa yang disebut atau dipanggil dengan panggilan sederhana Cak Gun. Ya, kali ini saya ingin berbagi informasi, cerita perjalanan hidup kawan saya yang luar biasa, kawan lama ya, yang sangat luar biasa. Nanti mungkin bisa menjadi motivasi kawan-kawan semua, memberi inspirasi bagi kawan-kawan semua. Ya, kawan saya ini kawan SMP ya, perjalanan hidupnya yang luar biasa sampai mengantarkan dirinya menjadi dosen ITAB pada saat ini ya. Perkenankan sahabat kawan saya ini Ningrum Adiani, atau saya biasa memanggil dengan sebutan Ningrum. Ya, sebelum saya korek-korek nih Ningrum, saya mau membacakan CV-nya Ningrum dulu ya kawan-kawan. Nama Ningrum Adiani, STMSN, pekerjaan dosen tetap Institut Teknologi Aditama Surabaya, ITAB. Pendidikan S1 Desain Produk, Institut Teknologi 10 November Surabaya. S2 Penciptaan dan Pengkajian Seni, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Latar belakang pekerjaan tahun 2000 sampai 2001 pernah menjadi staf R&D di PT Siantar Maju Karangpilang. Ini kalau nggak salah pabrik sandal ya, ini ya. Terus 2001-2014 pernah menjadi dosen tidak tetap di Universitas Kristen Petra Surabaya. Berikutnya tahun 2013 sampai sekarang menjadi dosen tetap Institut Teknologi Aditama Surabaya. Terus selain itu beliau juga tahun 2008 sampai sekarang menjadi pembantu umum pada usaha keluarga CV Anugrah Amanah Abadi Sidoarjo. Oh, ini punya suami ya. Hobi membaca dan membuat puisi. Oh, senang buat puisi ini ya. Terus menggambar. Oh, karena desain ya, menggambar. Yang ketiga ini menjadi pekerjaan mengajar. Nah, mengajar ini mulai istilahnya dulu atau baru ini karena pekerjaan? Karena pekerjaan. Karena pekerjaan. Oke. Baik, itu CV dari Ningrum. Untuk selanjutnya kita mau kolek-kolek nih. Ya. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk tulis untuk jurnal cinta, jadi agak berat. Jurnal cinta. Jadi kalau dosen itu beda sama guru. Jadi dosen itu harus penelitian, pengabdian itu bahkan setiap semester. Nah, itu ada target ya? Ada target. Kemudian ada peningkatan. Nah, jurnal sendiri itu punya tingkatan kesulitan masing-masing. Ini kesulitan masih dalam tahap. Kira-kira kesulitan itu ada 1 sampai 10. Ini tahap yang kalau saya dulu 1 sampai 4 oke lah. Ini 5, baru 5. Baru 5. Jadi cinta itu taraf 5 kesulitannya. Jadi nanti taraf internasional itu 10. Dan itu harus biasanya jurnalnya ini skala internasional atau Indonesia? Oh, ini masih nasional. Nasional. Di dikti ya? Dikti ya, dikti. Yang sudah akreditasi biasanya punya jurnal itu. Nah, jurnal ini sifatnya apakah dari sebuah penelitian atau hanya pemikiran? Setiap dosen harus menulis. Iya. Jadi terserah mau hasil pemikiran
hasil kerjasama penelitian dengan mahasiswa, hasil pengabdian semua bisa. Oh, oke. Untuk ya itu kan untuk kajian-kajian teori-teori baru. Satu semester berapa? Satu Satu. semester satu, penelitian satu. Wah, penelitian satu. cukup lumayan ya. Ya. Di tengah aktivitas mengajarnya. Ya, jadi Ya. ada tridharma itu. Tridharma perguruan tinggi. Harus dipenuhi itu sih Iya. berat. Terus ini kalau kita ngomong mengajar ini, yang Ningning saat ini lakukan di ITAT, ini apakah menjadi cita-cita Ningning di masa kecil mengajar ini? Saya dulu itu cita-cita itu apa ya? Kalau ditanya guru itu SD itu pasti jadi insinyur. Setelah besar milih insinyur apa gitu loh. Oh, Gitu. dulu Saya SD insinyur. insinyur pokoknya. Oh, sama dengan saya. Oh. Kalau dulu saya ngomong SD itu insinyur apa? Insinyur pembangunan. Oh, insinyur pembangunan. Sudah. Tapi setelah itu beda. Kalau Ningning setelah itu Nggak ganti tahu, jadi apa? pokoknya insinyur aja. Iya. Setelah itu kan SD insinyur nih. Ya, berjalan waktu kan sampai SMA. Ah. Setelah itu kan perguruan tinggi. Ah. Nah, pilihnya itu saya berdasarkan tes psikologi. Saya itu enggak, saya itu istilahnya orangnya itu modelnya apa ya? Pokoknya hidup saya bisa meraih apa yang bisa saya raih, kalau nggak bisa ya sudah. Oke. Mengalir ya. Mengalir lah. Jadi saya punya cita-cita itu, tapi berdasarkan fakta, istilahnya. Karena saya itu orangnya nggak bisa cita-citamu bagaimana itu. Saya lihat cita psikologi saya, ternyata bakat saya itu ada setengah seni dan setengah teknik. Nah, akhirnya saya pilih aja, tak coret arsitektur waktu itu. Oke. Dan alhamdulillah masuk arsitektur ITS. Setelah di sana berjalan waktu kok besar sekali ya bundanya. Arsitektur itu kan besar. Saya mengenal Ningning ini kawan-kawan SMP ya, di SMP 19 Surabaya. Pada waktu itu Ningning ini kan di kelas salah satu anak yang cukup ini apa istilahnya pendiam, terus belajarnya cukup tinggi dan pintar kan gitu. Iya, sebenarnya itu nggak kok pinter. Pinter lah dari situ. Meski di situ persaingan kita cukup ketat di sana, karena kita kelas A itu ternyata di situ banyak kumpulan anak-anak pinter juga, ya dari kawan-kawan. Nah, dari SMP itu ke SMA mana itu? SMA 16. 16 loh, itu kan berarti membuktikan bahwa 16 di Surabaya cukup lumayan. Ya, cukup lumayan. Dikenal ya. 16 habis itu ke ITS. Ke ITS. ITS ngambil arsitektur. Arsitektur. Ya, ini kan bukan hal yang biasa-biasa kawan-kawan. Jadi perjalanan Ningrum sendiri dari tingkat pendidikan SMP, SMA ke S1 itu cukup, saya kira cukup premium lah istilahnya kan. Itu ya. Saya ingin tanya ini, bagaimana ini akhirnya mencapai posisi menjadi seorang dosen di ITAT ini? Itu Iya. saya itu dulu sama teman angkatan waktu di ITS itu kan setelah masuk arsitektur kok bendanya besar ya. Waktu itu program studi desain produk itu masih program studi, jadi di bawahnya arsitektur. Iya. Usaha. Kemudian wah ini kalau desain produk bendanya kecil, saya bisa pegang, saya bisa merasakan. Saya pindah ke sana. Akhirnya pecah lah. Oh, jadi ini Ningning waktu itu kan, ya kalau saya waktu gambaran arsitek tuh mikirnya kan orang tukang gambar ya. Iya. Ternyata Ningning ngomong saya, itu ada pecahannya nih, salah satunya desain produk. Jadi yang dimaksud Ningning ini lebih fokus ngambil di desain produknya karena mungkin persaingannya sedikit. Atau gimana? Enggak, waktu itu kalau saya itu masalah ilmu pengetahuan luar itu nggak ngerti. Nggak ngerti. Jadi kalau ngomong sampai saya masuk SMP 19 sekarang itu favorit, SMA 16 itu favorit, saya nggak ngerti. Waktu itu jelas saya nggak ngerti. Mengalir saja. Iya, ITS masuk Mengalir jurusan saja, arsitektur kawan-kawan. dan saya juga nggak ngerti. Ah. Jadi setelah saya lulus baru saya ngerti, oh ternyata sekolah saya itu bukan sekolah yang biasa-biasa. Biasa saja. Jurusan saya juga bukan jurusan biasa-biasa saja gitu loh. Oh berarti saya lumayan ya. Ya. Ini berarti mungkin tawadu ya kawan-kawan. Jadi
orang yang biasa-biasa saja, tapi tidak orang yang merasa biasa saja, tapi ternyata di tempat yang di luar kebiasaan kan gitu. Ternyata tempatnya luar biasa Ya. gitu loh. Nah, kembali kepada tadi pertanyaan saya itu, Ningrum akhirnya ngambil arsitek, ngambil jurusan lebih spesifik di desain produk. Ya. Nah itu kok tidak berkarir di dunia profesional, tapi akhirnya ngomongnya panggilan hatinya mengajar. Ini gimana ini? Itu sebenarnya mengajar itu bukan cita-cita waktu itu. Saya dan teman-teman waktu itu satu angkatan itu cuma 15 orang. Dan desain produk itu zaman kita dulu ya, tahun 99, setelahnya 98 sampai 90-an lah, 90 sampai 2000. Itu namanya sekolah teknik itu di luar sana sebagai profesional itu sangat dinanti waktu itu. Saya masukkan lowongan aja langsung diterima. Langsung diterima. Waktu itu kan 1 tahun saya masuk di RND, Research and Development. Iya, Siantar Maju itu ya. Ya, itu memang membuat sepatu sama sandal. Ada. Mereknya itu apa perlu disebutkan? Tidak apa? Oh ya, mereknya itu Skybase, Ya. yang sekarang malah sudah terkena sandal ya bukan Ya. sepatu. Saya itu bagian di situ karena idealis sama teman-teman kita itu harus profesional dulu sebelum terjun ke dunia ngajar. Iya, iya. Kita tidak akan bisa memberikan ilmu kita Praktek di luar dulu sana. ya. Ya, kalau kita nggak tahu di sana itu bagaimana, kita nggak mau. Akhirnya saya kerja dulu, karena teman-teman saya satu angkatan kerja semua, tidak ada yang jadi dosen. Hanya satu yang waktu ditawari, jadi dosen ITS, desain produk. Itu ditawari sampai. Ditawari. Jadi satu angkatan mau lulus itu siapa yang mau jadi dosen di sini? Karena dosennya sangat kurang sekali. Langka. Dan jarang seorang desainer itu menjadi dosen. Semua pasti praktisi. Praktisi. Ya. Karena waktu itu praktisi lebih lebih banyak peluangnya. Menjanjikan. Ya, dan mereka lebih bebas. Ya, ya. Lebih kemana-mana gitu, bisa eksplor ilmunya sampai jauh. Kalau jadi akademisi itu kan ya cuma di kampus itu kemudian itu tidak disukai. Hanya beberapa orang waktu itu yang angkat tangan, saya tidak termasuk. Akhirnya saya jadi praktisi. 1 tahun di sana itu saya tidak bisa karena mungkin ternyata tidak cocok bagi saya sebagai seorang wanita. Karena 1 bulan itu cuma liburnya itu 1 bulan itu cuma 2 kali. Oh, produktivitasnya tinggi ya? Iya, tinggi. Ya. Terus tempatnya juga jauh. Waktu itu saya PP dari Warung Gunung kalau nggak salah. Ya, Warung Karangpilang. Karangpilang ya. Karangpilang sampai Manyar itu Ya, PP saya. lumayan itu. Ya. 30 kilo ada itu. Ya, terus kemudian waktu itu kita kan masih namanya laptop itu jarang yang punya. Padahal itu yang harus saya punya sebagai seorang desainer. Nah, saya kesusahannya ketika mencari rumah di sana itu antara gaji sama kan kalau karena harus pakai komputer, kalau saya kerjanya harus pakai komputer dan itu perlu uang besar. Ternyata kontrak rumah itu tidak cukup bagi saya. Akhirnya sudah realistis saja. Ternyata tidak berkembang. Kalau kita tidak bekerja praktisi tapi di rumah tidak mencoba, itu tidak berkembang. Ya, akhirnya 1 tahun itu akhirnya saya mencoba ke dosen saya kembali menanyakan apakah saya masih berpeluang untuk menjadi pengajar. Nah, itu. Oh ya, waktu itu di Petra saya masuk. Di jurusan desain komunikasi visual, membantu jadi asisten dosen. Malah di PT ya, kok tidak kembali ke ini alumni, ke ITS ya? Ke ITS. Enggak, ITS waktu itu lebih banyak dikuasai lulusan ITB. Oke. Jadi ketika ditawari tidak mau ya lulusan ITB masuk. Iya, iya, iya. Gitu. Terus ada peluang ngajar di Petra. Petra waktu itu masih asisten dosen, karena jurusan saya kan beda dengan mereka, jadi tapi dasar ilmunya kan sama desain. Jadi masuknya di semester pertama sama semester kedua ngajar anak-anak baru. Ini kan ya, kalau kita ngomong mengajar itu kan berarti ini lebih pendekatannya berarti otodidak ya, bukan ada latar belakang sebelumnya pernah ngursusi atau apa? Enggak ya.
Saya memang ngurusi waktu itu, tapi ngurusi anak kecil. Oh, oke. Nah, pada waktu awal mengajar ini gimana nih momennya pada waktu itu? Ya, grogi. Tapi kan yang dihadapi anak-anak semester awal ya? Semester awal ya? Semester awal. Oke. Kalau di desain itu kita grogi atau tidak itu apa ya, nggak terlalu lah. Karena kita sejak awal semester sudah dalam mata kuliah itu selalu presentasi. Jadi istilahnya grogi ya, tapi nggak terlalu grogi. Iya. Mungkin seiring waktu awalnya grogi nih. Akhirnya 1, 2, 3 setelah itu kan seiring waktu itu ada kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri ya. Ya, saya itu kan setelah itu menikah. Ya. Tahun 2001 masuk ke Universitas Kristen Ya, Petra. Kan tidak tiap hari. Terus saya itu juga ngelesi, tapi ngelesi anak-anak TK, SD gitu. Kalau SMP saya nggak sanggup. Kemudian setelah itu menikah, ternyata kok nggak tahu sampai 5 tahun saya jalani ngajar. Kok cocok gitu loh bagi diri saya ya, bagi diri saya seorang wanita yang punya anak dan ngurus rumah tangga, di mana keluarga baru saat ini sesuai, tidak terlalu diporsir oleh pekerjaan. Ya lebih cocok lah ya. Lebih cocok. Nah akhirnya ibu saya yang senang, karena sejak awal dia menginginkan anaknya jadi pengajar, maksudnya saya. Oh, ibu. Saya yang senang. Berarti itu menjadi doa mungkin dari ibu. Ya mungkin doa atau mungkin ibu saya sudah ngerti ya. Harapan. Iya, sudah ngerti. Oh kamu itu jadi cocok ini ya. Gitu loh. Tapi wis temukan sendiri aja. Iya. Oh, okay. Dari awal memang ibu saya pengen saya jadi pengajar. Pada saat saya ngomong bahwa saya tidak mau di ITS, pertama kali ditawari itu, ibu saya sebenarnya kecewa. Sempat mengajar ini awal-awalnya ada kesulitan nggak beradaptasi dengan siswa yang tentu kita tahu baru-baru itu ada mungkin yang banyak melakukan pertanyaan-pertanyaan atau yang mungkin bersikap dalam tanda kutip aneh-aneh, itu gimana? Sebenarnya kalau ngajar itu kesulitannya bukan ilmu. Kalau ilmu itu kalau tingkat perbandingan itu mahasiswa itu suruh baca aja sudah bisa. Iya. Kesulitannya adalah setiap anak punya karakter berbeda-beda. Oh. Jadi cara belajar mereka berbeda. Kemudian kita ngomong aja ke setiap orang harus berbeda. Kita bagaimana mistis ke sesuai karakter itu ya tentunya. Apa yang disampaikan harus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu yang sulit. Sulitnya di situ, bukan masalah ilmunya sebenarnya. Karena desain itu lebih banyak ke praktek, walaupun dia sekolah. Berapa persen itu kalau di persentase? 50-50. Oh, 50-50. Iya. Jadi tidak hanya sebuah teori, tapi harus praktek. Makanya sekolah desain sendiri itu mahal. Kalau ngomong arsitektur kan hanya gambar saja. Ya, kalau saya lihat kan sempat S2-nya ngambil isi Yogyakarta ya. Iya. Itu di ITS belum ada atau gimana? Belum ada. Belum ada ya. Memang di isi itu ya. Ya enggak, adanya di waktu saya ngambil S2 itu sebenarnya lama. Orang tua saya suruh lanjutin sekolah karena dosen memang dituntut minimal S2 waktu itu. Dan sekolah desain itu jarang sekali dosennya yang sudah doktor maksudnya, apalagi profesor. Yang ada itu cuma di ITB sama di Trisakti, bukan di Trisakti waktu itu baru 2. Dan itu jauh. Kemudian saya ambil yang bukan linier ya, tapi serumpun, itu seni. Jadi saya masuknya ke sini. Adanya waktu itu di Jogja ya itu. 5 tahun di Petra sebagai dosen yang masih belum tetap ya. Habis itu akhirnya pindah ke ITAT nih. Menjadi dosen tetap. Ini kan pencapaian yang levelnya sudah naik. Level kita ngomong leveling yang sudah naik. Nah, pada waktu itu gimana nih kok akhirnya bisa terpindah ke ITAT ini? Itu juga takdir sebenarnya. Saya itu waktu itu, 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 saya itu waktu itu,
apa sebenarnya gini, karena saya sudah kok cocok ya saya jadi dosen itu kok apa ya, bukan hanya sekedar profesi, tetapi saya merasa dengan dosen mahasiswa saya yang saya hasilkan itu mereka tidak bangga pada saya dan berterima kasih walaupun mereka sudah lulus. Dan di Petra pun kadang-kadang ketika sudah lulus itu ada yang anaknya siapa ya itu menyatakan salam sama saya, sampai saya itu bingung yang nama Stefani kasih salam gitu karena ada saudara saya waktu itu kerja di tempatnya bapaknya Stefani. Anak Petra itu kan rata-rata punya perusahaan. Iya. Nah saudara saya itu kerja di perusahaannya, ayahnya Stefani. Aku masih saudaranya Bu Ningrum. Terus dia tahu, sampai dia tahu, saya sendiri juga nggak tahu karena banyaknya mahasiswa yang. Titip salam. Ya titip salam dari situ saya, terima kasih gitu. Padahal dia istilahnya di Petra itu kan ya, rasnya beda, agamanya juga beda, tapi mereka tetap berterima kasih karena sampai mereka ngomong, itu kok nggak ngajar di tingkat yang atas. Saya bilang bahwa ilmu kita berbeda. Saya bidang produk, kamu bidang komunikasi itu beda. Iya. Berarti kan kalau kita ngomong ilmu, kita sharing ilmu itu kan ilmu kita tahu tidak akan habis. Iya. Ilmu akan men-sharingkan ilmu, semakin men-sharingkan ilmu semakin melekat. Karena kita belajar lagi. Mungkin si Stefani ini merasa apa yang dulu dia dapatkan dari Ningrum pada waktu menjadi dosennya itu sangat bermanfaat kan gitu ya, untuk apakah usahanya kan gitu. Nah, pada waktu mengajar ini pola pendekatan apa sih yang dilakukan? Kan tadi Ningrum ngomong, saya ingin karakternya beda-beda nih, message-nya berbeda-beda agar bisa nyampe. Pendekatannya apa yang dilakukan hingga seorang Stefani itu masih ingat? Masih ingat. Nah, itu. Saya itu padahal cuma 2 semester aja saya ngajarnya. Dia masih ingat. Nah, itu pola pendekatannya apa yang dilakukan? Saya itu pendekatannya sebenarnya ke praktisi. Karena saya tidak bisa berteori. Jurnal saya hasilkan semua praktek. Praktisi. Iya. Ya, biasanya tidak kan banyak teori. Biasanya kan di jurnal itu banyak kita ngambil teori dari siapa ya. Iya. Nah, habis itu kita menelurkan teori kita sendiri. Mungkin kita kodifikasi atau gabungkan. Oh, kita punya teori ini loh untuk menghasilkan ini. Jadi kalau Ningrum lebih cenderung pada bicara pada praktikal. Jadi ternyata ada 2 teori itu dihasilkan dari 2. Pertama dari membaca, kita berfilsafat. Iya. Berfilsafat itu Mother of Science, filsafat. Ya, oke. Filsafat itu kita mimpi, kita berilusi, itu. Itu nanti akhirnya ada teori. Iya. Tapi saya tidak bisa ke sana. Iya. Saya harus pegang, jadi teorinya itu adalah pegang dan sebagainya. Nah, itu saya praktekkan ke mahasiswa saya. Oke. Anda harus praktek ini, jadi jangan ngomong saja. Kalau teorinya ini, praktekkan ini. Teorinya ini, praktekkan ini. Ternyata mahasiswa itu lebih paham. Mungkin karena yang saya ajar itu bukan mahasiswa negeri yang sudah notabene dari awal pintar ya. Mereka kan swasta semua. Dari awal Petra swasta, Institut Teknologi Kamu juga. Karena tantangan saya anak negeri itu ada di swasta dan ada di negeri. Kalau anak negeri ya oke lah, sama orang-orang yang pintar-pintar aja deh. Karena saya nggak merasa pintar. Jadi saya sama anak-anak swasta aja deh, supaya mereka lebih bisa berpikir. Kalau masalah pintar itu bonus. Relatif lah ya. Relatif ya. Ngomong pintar relatif ya. Iya. Nah, ini kita ngomong sekarang pencapaian nih sudah menjadi seorang dosen ya. Terus bahkan sekarang suami punya usaha, bantu usaha suami. Lah, ada harapan apa sih yang ingin istilahnya direalisasikan setelah kita punya, saya sudah mengajar, tapi ada harapan apa sih yang Ningrum itu belum realisasikan, bahkan ingin wujudkan, itu apa?
ini suami saya itu kan seorang teknik sipil ya, tapi dia tidak hanya di bidang teknik sipil pinternya, dia itu sama gilanya mungkin ya dengan penelitian. Jadi rumah itu pasti amburadul, saya juga ikut amburadul. Penelitian saya juga praktek, penelitian dia praktek gitu. Jadi kadang-kadang itulah rumahnya jadi gak karu-karuan gara-gara itu tadi. Tapi hasilnya itu. Suami penelitian apa, Ningrum? Kan banyak ini kayak dulu itu menemukan teknik fiberkarbon. Oke. Ya, itu belum ada di Indonesia. Pak Edi ya. Iya. Oh ya. Nanti itu sudah pernah kita bisa ngulik-ngulik lah. Neng dengan Pak Edi. Dari situ saya tertantang gitu. Dia itu kan ada teori dari luar negeri. Iya. Kemudian harganya mahal sekali kalau kita adopsi di praktek di Indonesia. Kemudian dia mencoba dengan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Kemudian menghasilkan sesuatu yang baru dengan selain gini, kalau di dalam teori akademik itu namanya lokal genius. Jadi kita tidak harus menelan mentah-mentah apa yang teknologi dari luar. Kita sesuaikan dengan yang ada di dalam lokal. Baik karakter, bahan, income. Itu yang harus disesuaikan. Ya. Kalau dengan korelasinya harapan Ningrum sendiri apa ini? Ya itu dari situ saya terbuka, ternyata banyak sekali yang harus dipelajari oleh anak-anak negeri, walaupun itu hal kecil. Istilahnya hal kecil itu istilahnya gini, hal kecil yang dianggap remeh sama anak-anak sekarang. Contohnya kayak istilah jualan tas kaki lah. Jualan tas kaki itu kan remeh, tetapi jangan dianggap remeh ketika negara Singapura itu kaya raya hanya karena perdagangan. Oke. Nah. Jadi dari hal yang ini tadi ngomong kaos kaki ini loh kelihatannya kecil, tapi kalau dikomparkan dengan negara tetangga kita Singapura itu yang notabene tidak punya apa-apa. Tapi karena perdagangan, bahkan kita sebut dia negara makelar ya. Iya, negara makelar ya, tapi sukses gitu loh, maju negaranya. Artinya gini, hal kecil apapun jangan diremehkan. Maka saya terapkan itu ke mahasiswa saya. Apa bakat kamu, apa minat kamu, itu yang harus digali. Kamu tidak mencontoh ke orang lain. Apa yang ada di tempat kamu, misalnya kan mahasiswa kalau ini kan asalnya dari daerah-daerah ya, dari Mojokerto, Jombang, itu kalau sudah akhir atau praktek itu saya arahkan mereka ke tempat ini. Karena apa? Karena nanti kamu suatu saat akan tinggal di sana. Itu berbeda dengan yang ada di Surabaya. Back to village, kembali ke kampung ya. Saya harapkan mereka seperti membangun di sana. Apapun yang dimiliki daerahnya, kamu wajib, karena kita di desain itu sebenarnya harus kreatif. Apapun, di bidang apapun Anda bisa harus kreatif untuk membangkitkan budaya, istilahnya apa yang dihasilkan dari daerah masing-masing. Budaya lokal lah. Iya. Ya, kita ngomong pemerintah itu kan giat nih. Membangkitkan industri kreatif lokal. Berarti itu bisa berkorelatif ya, berkontribusi ya. Oke. Baik nih, kalau kita ngomong tentang ini aktivitas Ningrum mengajar ya, kita ngomong tentu tentang dunia pendidikan kita, saat ini. Ya ini menurut Ningrum ini bagaimana sih perkembangan pendidikan kita saat ini? Apakah sudah on the track atau kita masih harus belajar banyak atau apa istilahnya? Atau kita harus berpatron kepada suatu negara yang lebih seperti negara kayak Finlandia yang pendidikannya oke atau gimana itu.
Iya, saya kira kalau ini saya lebih cenderung ke budaya. Jadi saya lebih cenderung melihat fakta. Kalau saya itu ngomong budaya di Indonesia kan banyak, baik bahasa pun banyak, itu banyak. Nah, kita sinkronkan sama negara mana sebenarnya yang bisa kita contoh dengan karakter yang sama. Jadi pendidikan dengan pendekatan culture ya. Iya. Culture dari budaya kita ya. Budaya kita. Cuma kita bisa mencontoh copy paste dari negara tersebut. Oh dulu negara ini punya pendekatan pendidikan dengan culture ya. Iya. Oh gitu. Karena apa? Karena budaya kita seperti ini. Kalau kita ngotot harus sekolah SD, SMP, kalau bisa perguruan tinggi, bisa dapat kerjaan bagus. Tapi buktinya kalah dengan orang Madura yang ngomong, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau nggak bisa cari duit? Akhirnya apa? Kita tidak akan bisa bicara apa-apa ketika mereka ngomong seperti itu. Itu istilahnya ada sesuatu gap ya antara pendidikan dengan realiti pada waktu mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan penghasilan. Itu masih ada gap di pendidikan kita ya kan gitu. Ketidakcocokan itu loh ya. Ketidaksinkronan ya. Oh iya. Itu tidak cocok. Nah itu yang harus dicari oleh guru, akademisi untuk mencocokkan itu agar sesuai kebutuhan. Oh ini sebenarnya kita membutuhkan banyak SDM yang di bidang ini. Harusnya kurikulumnya atau pendidikannya itu tentunya. Seperti itu kan? Iya. Saya kira kurikulumnya yang harus dibutuhkan. Oh kurikulumnya, oke. Kalau masalah SDM itu gampang. Gampang ya. Oke. Kita tadi ngomong pendidikan, sekarang kita ngomong ini nih, perkembangan dunia pengetahuan sekarang ini. Kita tahu tadi Neng Ningrum ngomong bahwa memperbandingkan ada gap ini ternyata dunia pendidikan itu tidak selaras dengan pada waktu pencarian pekerjaan atau mendapatkan penghasilan. Tapi sekarang kita tahu dunia ini sudah datar. Kalau dulu pendapatnya siapa kan dunia bulat, tapi Galileo kan ngomongnya dunia datar. Ternyata benar kan, dengan banyak ilmu pengetahuan secara masif dengan teknologi IT. Nah, untuk generasi sekarang ini sih, itu sebenarnya keuntungan apa yang harusnya mereka dapatkan gitu dengan perkembangan dunia seperti ini? Ya, keuntungannya sebenarnya kita bisa mencari pengetahuan dengan mudah. Lain dengan angkatan yang tahun 90-an, itu kita harus beli, kalau mau cari ilmu ya beli buku yang banyak. Itu juga perlu uang. Kalau sekarang kita hanya perlu pulsa saja, itu sudah dapat ilmunya banyak. Gitu loh. Tapi itu kesannya tidak kita terlalu gampang ya, istilahnya. Kayaknya ada istilahnya copy paste. Bahkan kita tahu di berita sekarang di Aussie itu ada guru atau dosen dari Indonesia, kalau nggak salah menghukum 300 orang mahasiswa di Aussie sana karena plagiat. Apakah itu tidak memudahkan seseorang untuk melakukan plagiat dengan gampang copy paste tadi? Iya. Kasusnya juga banyak itu terjadi di Indonesia tadi. Baik itu pekerjaan atau apa, tetapi kembali lagi kalau di bidang desain ya, bidang saya itu harus ada produk. Harus ada produk. Kamu mau contoh mau apa? Harus ada produk dan permasalahan itu sesuai dengan yang ada di lapangan. Berarti produk itu sudah tidak mungkin itu copy paste tidak mungkin. Copy paste tidak. Jalan satu-satunya terjawab dengan itu. Karena secara produk itu hadir ya di situ. Hadir dan dinilai oleh masyarakat pemakai. Oke. Itu caranya bahwa Anda plagiat atau tidak. Makanya di desain itu saya suka tidak mungkin ada plagiat di dalam desain. Karena hasilnya itu dua. Laporan oke lah kamu bisa plagiat ketika itu. Tetapi produk ini
kemudian dinilai oleh produk kan jadi, Iya. itu nanti dinilai oleh masyarakat. Kita biasanya ada pameran dan sebagainya, itu akan menilai masyarakat. Oke. Dari situ baru kita tahu Anda pakai atau tidak. Iya. Ya, kita ngomong kemudahan nih generasi sekarang. Berarti itu kan ada plus minusnya ya, bahwa ada sesuatu yang bisa diambil dari sisi positif ya. Nah, kalau menurut Ningrum, dengan kemudahan teknologi sekarang ini, generasi milenial ya sekarang kita sebut itu kan persaingannya luar biasa ya. Persaingannya di era ini luar biasa. Bagaimana sih mereka itu masing-masing individu itu bisa memenangkan persaingan itu dengan kemudahan teknologi seperti ini, gitu. Seperti itu juga. Ya, itu saran saya kembali lagi ke kalau Anda mengenal diri Anda dan lingkungan Anda, maka Anda adalah pemenangnya. Oh, lebih menggali potensi diri. Ya. Karena potensi diri itu anugerah Tuhan satu-satunya yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Jadi setiap orang walaupun dia sama-sama jadi Instagram, jadi YouTuber, Instagram, itu kan tool, alat ya. Alat. Sama-sama. Tapi kenapa yang ini penghasilannya 5 juta, yang ini cuma 1 juta gitu loh. Bedanya karena yang ini sudah mengenal karakter dia. Sehingga kelihatan hasilnya beda. Talent ya, kita ngomong talent ya, talent. Sama, sama nanti kalau jadi desainer misalnya, kalau seorang desain itu kan desainer ya itu akan mempunyai karakter itu akan harus keluar. Jadi disesuaikan sama keinginan perusahaan kalau dia ikut perusahaan. Itu malah lebih bagus daripada kita mengikuti apa kehendak masyarakat. Itu hasilnya lebih bagus dan lebih sukses orang-orang seperti itu. Iya. Oke. Nah, kita ngomong ke generasi milenial. Generasi milenial atau generasi muda ini kan harapan bangsa. Ya, kita pastilah para pendahulu kita ini akan tergantikan dengan mereka. Ya. Nah, apakah sebenarnya generasi muda ini kedepannya bisa memimpin, bisa menjadi seorang pemimpin? Menurut Ningrum jadi gimana? Iya. Kalau saya ilmunya memimpin ini saya bingung juga. Ya. Saya nggak ngerti, cuman saya melihat. Iya. Melihat begini. Kalau saya itu melihat dari teori-teori ya. Iya. Karena saya punya anak juga belum masuk perguruan tinggi, juga belum jadi orang lah istilahnya. Oke. Teorinya itu begini yang saya pernah alami. Kalau dia bisa tahu karakter dirinya, otomatis dia akan bisa memimpin dalam cukup kecil rumah tangganya. Ngomong mikro dulu. Ya. Oke. Istilah negara itu kecil dulu. Kan di situ ada anak, ada istri. Mungkin kalau ada ibu mertua ya ibu mertua, di situ kompleks. Kalau dia bisa memimpin itu, kemudian dia akan bisa memimpin ke masyarakat. Karena punya karakter masing-masing. Iya. Intinya gitulah. Kalau anak sekarang, makanya kalau anak sekarang itu kan instan ya. Mereka tahu pengetahuan itu dari cepat melalui gadget, melalui fisik, teknologi IT lah istilahnya. Iya. Teknologi IT itu sangat era digital lah ya. Ya, era digital. Oke lah, Anda bisa instan, Anda bisa mendapatkan semuanya dengan menyanggah teori-teori yang ada di situ. Tetapi dalam prakteknya pasti berbeda. Makanya kalau dibilang anak sekarang bisa memimpin atau tidak tergantung dia bisa membuat karya. Kalau dia bisa membuat karya apapun, baik materi maupun materi itu maksudnya itu berupa buku, pokoknya yang terlihat atau yang tidak terlihat di materi, kemudian itu bisa diterima oleh sekelompok orang, berarti dia bisa memimpin. Jadi standarnya begitu kalau saya. Paling tidak dia membuat sebuah karya apapun, karya ini mendapatkan sebuah pengakuan lah ya. Pengakuan bahwa itu menjadi sandaran bahwa ya ini bisa memimpin ya. Bisa memimpin ya, menjadi istilahnya leadership lah ya. Ya, ada jiwa leadership ya. Oke. Ya.
Ya kita banyak mengobrol banyak hal ini kawan-kawan ya, tentang Ningrum, perjalanan karirnya. Kita ngomong tentang bagaimana sih perkembangan dunia pendidikan, terus bagaimana pendapat beliau tentang anak-anak muda sekarang ya. Ya ini saya ingin tahu sih apa sebagai tenaga pengajar ini ya, yang berkecimpung di dunia pendidikan, di akhir pembicaraan kita ini apakah ada pesan-pesan ini untuk generasi pendidikan, generasi muda kita yang nantinya akan menggantikan generasi-generasi pendahulunya ini dengan tentu dengan apa kepercayaan diri dan nanti bisa bagus pekerjaan itu gimana? Kalau saya ini pertama jangan malu mengakui keberadaan Anda. Anda berada di keluarga apapun harus diakui. Pertama itu pesan saya. Lebih ke pengakuan ya, bahwa kejujuran bahwa saya seorang ini loh. Ya, saya dari keluarga petani. Akui saja. Akui saja. Ya, pertama itu yang harus dipegang. Yang kedua, jangan terlalu banyak bermain-main dengan imajinasi. Bermain-main dengan imajinasi itu jangan terlalu banyak main game. Ini tuh ada hanya ilusi. Oh. Saya katakan semua yang ada di sini hanya ilusi dan semua perlu pembuktian. Iya. Intinya gitu. Oke. Jadi di luar adalah diri Anda. Iya. Jadi kalau Anda tidak bisa membuktikan apa yang menjadi ilusi Anda di sini, berarti Anda tidak bisa menjadi seorang pemimpin baik untuk diri Anda sendiri ataupun untuk masyarakat sekitar. Yang Ningrum sebelumnya tadi ngomong melalui karya itu tadi ya, menghasilkan melalui karya itu ya. Itu kan yang lebih esensial dari itu. Oke. Luar biasa. Kita ini tadi pembicaraan yang ya saya harap ini tidak berat ya kawan-kawan. Ya sedang-sedang saja saya mengalir saya kebetulan konten ini kita rekam di rumahnya Ningrum dengan ini hasil karyanya Ningrum pada waktu S2 ini dari bonggol jagung ya, dibuat semacam kayak tirai itu, dan ada beberapa ya, ada tempat duduk, ada juga ini pemisah ruangan macam-macam tentunya. Nah ini hasil karya yang beliau pernah buat. Nah, jadi saya ada ini tik kalimat gini, orang mengenal kita atas apa yang kita lakukan, maka perbuatlah sesuatu yang dapat mengubah masa depan. Nah gitu ya. Oke, saya pikir ini percakapan kita yang luar biasa, yang saya harap menjadi inspirasi, motivasi bagi kawan-kawan. Tidak hanya di skup yang mungkin Ningrum lakukan di dunia desain, mungkin juga kawan-kawan di dunia yang lain tentunya. Terima kasih buat Ningrum atas kesempatannya untuk kita ngobrol-ngobrol bareng. Nanti di lain kesempatan kita bisa ngulik-ngulik bareng hal yang berbeda yang tentunya akan bisa memberi inspirasi bagi kawan-kawan semuanya. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah mau lihat konten ini. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, share, and comment ya, untuk selalu mengikuti konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.